Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Aisyah, NIM 202033032 dari kelas PGSD 1A. Di sini saya akan menerangkan tentang dasar hukum sistem pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan selanjutnya ada visi. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk misinya, 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 4. Meningkatkan keprofesionalan dalam akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang pertama, jalur pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu jalur formal, jalur non-formal, dan jalur informal. Jalur formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur. Sedangkan jalur informal adalah jalur pendidikan dari keluarga maupun lingkungan. Yang kedua, jenjang. Jenjang juga terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Pendidikan dasar contohnya seperti SD, MI, SMP, dan MTS. Pendidikan menengah contohnya seperti SMA, MA, SMK, dan bentuk lainnya yang sederajat. Sedangkan untuk pendidikan tinggi seperti pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Yang ketiga, jenis pendidikan terbagi menjadi 7. 1. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga, akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 4. Profesi pendidikan tinggi setelah program sarjana yang untuk mempersiapkan peserta didik memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima, vokasi merupakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu. Yang keenam, keagamaan, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk penguasaan tentang ajaran agama dan ilmu agama. Yang terakhir, khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa. Peran serta masyarakat
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang pertama, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. 3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Berikutnya, penyelenggaraan oleh lembaga negara lain. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi peserta didik warga negara asing dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia. Permen atau peraturan pemerintah pendukung. Peraturan pemerintah ini dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, serta sebagai perangkat lunak untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.